Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Perkenalkan, nama saya Ikadek Maharjaya. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Seririt. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Hindu pada LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Hari ini saya melakukan uji kinerja di SMA Negeri 1 Seririt pada siswa kelas 12. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang anak-anak. Baik, mari kita awali dengan mengaturkan penganjalimat. Semuanya berdiri. Silakan satu orang pimpin untuk mengaturkan penganjalimat. Aturan penganjalimat. Om Swastiastu. Baik, terima kasih. Anak-anak masih tetap dalam kondisi berdiri. Untuk selanjutnya, Bapak akan minta perwakilan dari anak-anak untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang biasa memimpin doa sini? Ada Jesta. Oke, Jesta, silakan Jesta. Ya, silakan di depan. Ya, silakan di depan agar pemimpin itu harus di depan. Ya, anak-anak tinggal mengikuti dengan sikap amustikarana. Baik, sebelumnya mohon izin untuk memimpin doa sebelum melakukan pembelajaran. Berdoa, silakan. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Om Sirastu Tatastu. Om Saraswati Namo. Baik, cukup. Ya, terima kasih. Silakan kembali Jesta. Ya, untuk yang lain silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai untuk proses pembelajaran kita pada hari ini, tentu kita perlu mempersiapkan diri. Ya, mohon dicek di lingkungan sekitarnya dulu, apakah sudah bersih. Jika ditemukan ada sampah di kolong meja di bawah, silahkan dicek, dipungut. Ya, nanti dikumpulkan jadikan satu, kita buang di tempat sampah. Ya, baik. Untuk sore ini bagaimana situasinya? Sehat? Sehat. Masih penuh dengan semangat? Ya. Baik. Kita akan lanjut untuk mengecek kehadiran anak-anak. Kita akan lakukan absensi dulu di kelas 12 3. Ya, oke. Pembaca dari yang pertama, Krisna Made. Krisna izin. Berikutnya Desa Putu Panji. Hadir. Kemudian Gede Handra. Juwita. Terakhir Putu Sumitra. Oke, hadir juga. Baik, terima kasih. Kehadiran sudah mencapai 50% lebih gitu ya. Jadi kita bisa lakukan proses pembelajaran dengan efektif pada hari ini. Dan sebelum lanjut, untuk mengefektifkan proses pembelajaran kita ke depan, Bapak minta atau kita lakukan kesepakatan kelas dulu. Bagaimana, setuju? Ya. Ya, kita lakukan kesepakatan agar proses pembelajaran kita ke depan agar terlaksana dengan efektif. Nah, pertama, bisa kita lihat dulu, ini kita sepakati gitu ya. Jadi biar enggak Bapak aja membuat keputusan. Ya, pertama, HP boleh digunakan, tetapi HP wajib digunakan secara bijak. Ya. Kemudian yang kedua, wajib di silent. Mohon dicek dulu HP-nya sudah di silent belum? Nanti agar tidak mengganggu. Ya, pastikan dulu semuanya sudah di silent. Sudah di silent ya? Sudah. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, dalam proses diskusi nanti semua harus berperan secara aktif. Ya, kemudian wajib saling menghargai setiap pendapat yang diutarakan oleh teman. Kemudian yang terakhir, senantiasa menjaga kebersihan kelas. Nah, untuk selanjutnya materi pada hari ini yaitu materinya tentang moksa. Masih kita melanjutkan materi yang sebelumnya kita berikan, yaitu moksa. Nah, lebih menitik beratkan kepada
jalan, bagaimana cara kita untuk bisa mencapai moksa. Nah, mari kita saksikan bersama, lihat pada slide. Capaian pembelajaran kita, yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami dan menghayati konsep moksa, jenis-jenis moksa, serta jalan untuk mencapainya, kemudian mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pelajaran kita ada 3 hari ini, anak-anak. Kita berharap semuanya bisa menguasai ketiga poin ini. Yang pertama, menganalisis jalan mencapai moksa. Jalan mencapai moksa. Kita diberikan pilihan, ada sekian jalan, tinggal kita mau mengikuti jalan yang mana. Yang kedua, menganalisis tantangan dalam mencapai moksa di era modern atau di era digital. Ya, itu tantangan kita. Kemudian, merefleksi nilai moksa ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yuk kita lihat sekarang secara bersama-sama. Ini asesmen awal atau sebagai pemantik. Mengapa tujuan hidup umat Hindu adalah moksa? Nah, ini perlu kita cermati bersama nanti. Kemudian bagaimana siswa SMA dapat mempraktikkan jalan menuju moksa? Karena selama ini masyarakat, ya anak-anak, ya termasuk kita, bapak pun, ya dulu pernah berpikir, oh moksa ini hanya bisa dicapai oleh orang yang tingkat spiritualnya sudah tingkat tinggi, yang sudah meninggal gitu. Moksa, karena konsepnya moksa, oh pembebasan, lari dari dunia, lari. Ya, nah ini terjadi miskonsepsi, sehingga kita perlu luruskan. Nah, tadi Okta ya sempat mengacungkan tangan. Mengapa tujuan umat Hindu adalah moksa? Karena pada awal mulanya itu manusia berasal dari Tuhan atau Brahman, yang dimana setiap individu itu kan memiliki Atman, yang dimana Atman itu harus dapat mencapai asalnya tersebut, yaitu Brahman, yang dimana itu harus kita tempuh dalam bentuk moksa. Dalam bentuk moksa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Rosa. Nah sekarang ini, yang ini harus kita pecahkan bersama. Bagaimana siswa bisa dapat mempraktikkan jalan menuju moksa? Nah ini nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah ini sebagai pertanyaan awal agar kalian itu tergugah. Bagaimana sih caranya gitu? Ya. Nah sekarang kita bisa lanjutkan dalam proses pelajaran berikutnya. Nah yang pertama yang perlu kalian ketahui, yang ini sebenarnya sudah dijelaskan berkali-kali gitu ya. Moksa, tujuan tertinggi kehidupan menurut ajaran Hindu. Ya, karena tadi juga sudah disinggung bahwa setiap jiwa individu itu merupakan bagian dari Brahman, maka Atman ini harus kembali kepada Brahman sendiri. Berasal dari kata muk, ya, dari bahasa Sanskerta yang artinya bebas atau lepas. Bebas dari apa yang dimaksud? Bebas dari duniawi. Yang dimaksud dengan duniawi ini apa? Material. Ya, harta benda. Ya, apapun yang bersifat maya. Sebenarnya yang ada di dunia ini adalah maya semua. Kemudian moksa berarti kebebasan jiwa dari siklus kelahiran dan kematian. Nah, kedudukannya kalau kita lihat dalam pemahaman kita di Hindu, moksa ini merupakan bagian dari konsep atau pemahaman tatua kita di Hindu. Yang pertama, moksa merupakan bagian dari Pancasrada. Yang kedua, bagian dari Catur Purusa Arta. Kita coba bandingkan, lihat di posisi yang di sebelah timur. Ya. Pertama ada Dharma, Arta, Kama, moksa terakhir. Moksa terakhir. Nah, posisi memang di bawah, tapi di bawah ini adalah puncak. Moksa menempatkan posisinya paling puncak. Karena itu merupakan bagian atau tujuan dari agama Hindu, sehingga tempatnya paling akhir. Ketika kita sudah mampu mengalami proses ini, ya, proses kematian, kelahiran berulang-ulang, maka moksa itu peluang tingginya semakin berhasil. Karena kan setiap kelahiran sebenarnya kita diberikan kesempatan untuk berbenah, untuk introspeksi. Kemarin Bapak sudah singgung gitu ya, secara umum bagaimana tentang jalan untuk mencapai moksa. Nah, di sini kita kembali kenalkan, kita mengenal istilah namanya catur marga atau juga disebut dengan catur yoga. Ya, kalau kita gabung menjadi istilah catur marga yoga. Ada 4 jalan untuk mencapai moksa. Ya, yang pertama
bakti marga, ya, jalan melalui cinta kasih dan pengabdian pada Tuhan. Kemudian berkarma, ya, jalan melalui perbuatan tanpa pamrih. Yang ketiga, ada jalan jenana atau pengetahuan sejati. Nah, ini bagi orang-orang yang tingkat jenananya tinggi, tingkat pengetahuan spiritualnya tinggi, bisa memilih jalan jenana ini. Ya. Kemudian yang terakhir, Raja Marga Yoga, jalan melalui pengendalian diri dan meditasi. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Ya, tahapan-tahapan ini yang secara konsep disebut dengan Astanga Yoga, bentuk pengendalian. Kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, sekarang coba kita simak bersama. Di sini mungkin sudah dijelaskan. Tapi pernahkah kalian berpikir, ketika kita diberikan cara atau jalan untuk mencapai moksha, apakah ini harus dipilih satu-satu? Apakah harus dipilih semuanya? Menurut kalian? Kalau bisa semuanya? Kalau bisa. Oke. Sekarang kita coba simak. Lihat di depan. Poin yang pertama, bagaimana hubungan catur marga yoga? Hubungan ke antara empatnya. Ya. Yang pertama, keempat jalan saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Artinya, seiring berjalan. Pertanyaan, mampu enggak? Mampu. Harus mampu. Ini sudah namanya hukum. Ya. Kalau sudah namanya hukum, ya harus dijalankan dan harus bisa dilakukan. Seorang manusia idealnya menggabungkan unsur dari semua marga. Jadi keempat-empatnya harus digabungkan, bukan hanya satu saja. Gitu. Coba kita lihat sekarang poin ketiga. Contoh, ketika kita berbuat baik, ya, berbuat baik, atau dalam hal ini jalan karma, ya, tapi juga harus diimbangi dengan jalan apa? Jalan cinta. Kita berbuat, memberikan sesuatu itu misalnya kepada orang, tanpa didasari cinta, ikhlas enggak? Tentu tidak. Kemudian harus diimbangi dengan pengetahuan. Untuk apa kita memberi? Ya, pemahaman kita harus tahu itu, harus terarah ke sana. Kemudian yang terakhir harus diimbangi dengan ketenangan batin, tidak ada harapan untuk mendapatkan hasil dan lain sebagainya. Contoh yang lain, ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, pelaksanaan persembahyangan. Contoh ketika mengaturkan canang, itu kan bentuk dari bakti. Ya, bakti. Kemudian bagaimana hubungannya dengan berkarma? Tentu kita sudah melakukan aksi nyata. Itu perbuatan. Persembahannya yaitu bakti. Kemudian bagaimana kaitan dengan jenana marga? Pengetahuan kita. Ketika kita mempersembahkan canang, tentu kita harus tahu dasar tatuanya. Untuk apa kita ini? Ya, canang ini filosofinya apa? Maknanya apa? Kan harus kita tahu gitu. Masa kita mengaturkan canang tanpa kita tahu apa tujuannya? Kan itu sama dengan bohong. Sama dengan orang beragama tanpa logika, itu sama dengan buta. Oke, nah itu hubungan antara catur marga. Jadi semua harus dilaksanakan secara seimbang, bukan menghilangkan satu unsur, tetapi dijalankan secara hampir bersamaan. Nah, selanjutnya, tantangan mencapai moksha. Kita hidup di era digital, tentu tantangannya ini sangat banyak, besar sekali. Dan secara umum Bapak sudah kodifikasikan gitu ya, sudah Bapak rangkum tantangan mencapai moksha di tengah kehidupan kita di era digital atau modern. Yang pertama, terjadi distraksi digital. Kira-kira apa artinya? Coba kita pahami bersama. Bisa dibaca dari sini? Bisa. Oke. Media sosial atau hiburan digital dan arus informasi tanpa batas sering membuat pikiran sulit tenang, gitu ya. Tenang dan mudah terikat pada kesenangan duniawi. Kemudian 3 tadi sudah dibahas ya, sudah disinggung. Teknologi mendorong sikap egois dan keterpisahan dari komunitas spiritual. Nah itu, ketika kita duduk bersama, bahkan di pura yang harusnya kita bisa berdiskusi tentang apa itu sembahyang, minimal kita duduk tenang. Tapi apa yang terjadi? Di rumahku asik ngeleneng, yang lain asik main HP. Tanpa disadari ada konten-konten yang di-share
yang tidak mestinya harus kita konsumsi. Ya, itu kan sudah merusak pikiran kita. Mau sembahyang, pikiran kita harus bersih secara batin, secara jasmani, tapi malah dikotori oleh konten-konten yang tidak baik. Ya. Nah, sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Masih fokus? Masih. Oke. Yakin? Yakin. Bapak ingin tes dulu. Ingin tes dulu, ya. Sekarang tolong diperhatikan. Kuncinya hanya mengikuti. Ya, ikuti. Ingat kuncinya adalah ikuti. Kita mulai. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Dua ayam. Ada berapa ayam? Ada dua bebek. Total berapa? Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang saatnya kita mulai diskusi. Nah, sebelum diskusi, mari kita simak dulu gitu ya. Mari kita simak, ada video singkat yang kita simak secara bersama-sama bagaimana kehidupan orang yang terpengaruh akibat teknologi gitu ya. Ya, durasi kurang lebih 5 menit. Ya, kita amati bersama bagaimana orang baru bangun. Ya, pilihan bagaimana jika seperti ini. Ya. Oke, ya pertama dulu. Nah, dari tayangan video ini makna apa yang bisa kita ambil, gitu ya. Nah, di awal menampilkan bagaimana seseorang yang sudah keterikatan dengan HP, dengan handphone. Justru dengan keterikatan inilah akan membuat orang tuh semakin jauh dengan lingkungannya. Ya. Teknologi ini sebenarnya untuk mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Nah, sekarang saatnya kita mulai untuk berdiskusi. Kemarin sudah sempat diskusi dalam pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah dibentuk kelompok sesuai dengan kesepakatan. Nah, sekarang mulai bentuk kelompok seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Bapak akan bagikan tugasnya. Ya, silakan anak-anak kembali ke kelompok masing-masing. Silakan berhadapan-hadapan, diskusikan masalah yang akan diberikan. Kelompok satu mana? Yang mendapatkan materi? Sini. Oke. Kelompok dua? Oh, di sebelah sana. Tolong dikirim. Baik, silakan sekarang lebih dekat lagi agar bisa kalian berdiskusi dengan seksama dengan teman kelompoknya. Selesaikan, kita hanya butuh waktu paling lama 10 menit. Ya, 10 menit. Artinya kalian harus memiliki keterampilan berpikir lebih cepat lagi. Ya. Silakan mulai dikerjakan. Oh, kalau ada silahkan. Kalau ada mas, enggak apa-apa. Emang ada PPT sih? Gimana sih tadi bisa, Pak? Oh gitu. Baru lama nanti. Ya. Ya. Tadi tolong dilingkari bagian mana kalian? Ya. Ini 4 tadi ya? Iya. 4 tolong dilingkari bagian yang nomor 4. Ya. Yang ini kita dapat masalah. Kalian dapatnya 1. Oh gitu. Pertama kelompoknya aja. Tapi masalah yang 1. Sudah membuat? Sudah. Oke, sudah membuat. Ya, sekarang siapkan saja. Sebentar
ketika waktu sudah habis, kalian mulai mempresentasikan dari kelompok 4 berapa tadi ya? Kelompok 4. Kelompok 4 dapat materi yang pertama. Oke, berarti kelompok 4 pertama. Silakan. Silakan agar kita terurut dari masalah yang pertama. Ya. Sekolah isi nggak sekolah. Yang tidak sekolah enggak apa-apa, enggak usah dimasukkan, ya. Nanti yang tidak sekolah, jadi tugasnya menyusul. Ya, jadi yang hadir saja yang bekerja. Nanti beda lagi nanti penugasannya. Ya, mohon sambil didengarkan juga, karena anggota kelompoknya banyak, jadi cukup 2 atau 3 orang saja. Silahkan sepakati siapa yang akan ke depan untuk presentasi. Ya, kelompok yang siap boleh mengacungkan tangan. Tidak apa-apa, berurutan. Ya, karena memang masalahnya berbeda. Silakan angkat tangan kelompok yang sudah siap. Ya, meski belum selesai atau hampir selesai, boleh mengajukan kelompok siapa yang akan maju pertama. Sudah selesai? Berarti ini kelompok berapa? Kelompok 1 materi kedua. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya Bapak dan teman-teman. Jadi izinkan kami di sini akan mewakili teman-teman kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Tapi sebelum itu, kami akan membuka dengan panggilan Jumat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Juwita dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Okta. Jadi di sini kami akan membahas mengenai masalah yang kedua, yaitu sebagian masyarakat menganggap moksa hanya berarti kematian sehingga tidak berusaha menjalankan dharma, tata, brata, dan yoga dan samanya. Masalahnya, bagaimana menjelaskan dan meluruskan konsepsi tentang arti moksa sehingga dipahami sebagai tujuan tertinggi kehidupan spiritual, bukan sekedar akhir hayat. Jadi diskusi kami adalah seperti yang sudah dijelaskan bahwa moksa merupakan tujuan spiritual tertinggi dalam ajaran agama Hindu, yaitu kebebasan dari samsara atau siklus kelahiran pribadi atau sering juga disebut dengan Pundarbawa, dan penyatuan dengan Brahma, Tuhan yang Maha Esa. Moksa bukanlah kematian fisik, melainkan keadaan tertinggi di mana seseorang terbebas dari ikatan duniawi. Cukup? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk menyemangati itu. Nah, tadi temannya sudah menyampaikan permasalahan bahwa moksa itu merupakan apa? Hanya jalan bunuh diri gitu, misalnya ritual tertentu bisa mencapai moksa. Nah, silakan dari kelompok yang lain menanggapi sekaligus diberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Dari kelompok 3, silakan berdiri dari sana saja. Sampaikan mau mengkritisi atau seperti apa? Silakan. Bertanya, iya, silakan. Terima kasih atas saya. Perkenalkan saya Abuna. Di sini saya izin bertanya, apa sih dampak kesalahpahaman tentang moksa yang hanya dianggap sebagai kematian dalam motivasi spiritual masyarakat Hindu masa kini? Baik, terima kasih Pak Guna atas pertanyaannya. Pertanyaan kami tampung dulu atau mungkin ada teman yang ingin bertanya lagi? Kita langsung jawab agar tidak lupa nanti dengan pertanyaannya. Ya, kita beri kesempatan di kedua. Maksimal 2 saja ya. Sekarang aku jawab deh. Nah, kalau gimana sih tadi bisa jika Apa dampak? Ya. Miskonsepsi gitu, salah pemahaman. Nah, hal itu bisa berdampak buruk bagi umat Hindu yang ada, yang dimana mereka akan terkesan tidak berjalan di jalan yang benar. Kenapa? Hal tersebut juga tidak sejalan dengan moksa, yang dimana kan kayak tadi contohnya itu kan dijelaskan bahwa kalau bunuh diri itu dapat mencapai moksa. Itu adalah salah satu contoh yang tidak sejalan dengan moksa. Hal tersebut juga dapat menyesatkan seseorang itu agar apa sih, dia tuh mampu mencapai moksa tapi dia salah persepsi atau pemikirannya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Bagaimana, ada penanya? Tidak ada. Baik, berarti Pak anggap tuntas. Kita berikan tepuk tangan terhadap penyaji. Nah, sekarang perlu kiranya kita menyingkronkan ya semua pendapat, kita simpulkan. Ya, mari kita simak bersama-sama. Mengingat waktu kita juga sudah mulai berkurang, mari kita simak. Ya, mari kita refleksi dulu.
refleksi moksa dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan merangkum semua apa yang menjadi permasalahan, jawaban dari teman-teman kalian. Yang pertama, hiduplah sederhana. Ya, bukan tidak boleh memiliki sesuatu, tapi lebih pada mensyukuri, tidak terikat pada keinginan duniawi. Yang kedua, menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan tetap suci. Yang ketiga, melatih kesabaran, ketulusan, dan pengendalian diri. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri. Melakukan niatnya dengan ikhlas sebagai jalan bakti. Ini sudah rutinitas kita setiap hari, ya. Berikutnya, contoh pengaplikasian dalam kehidupan. Contoh nyata bisa kita lakukan, ya. Agar kita tidak terlalu banyak teori, lebih baik kita praktik. Siswa belajar dengan disiplin tanpa mengeluh. Kemudian menghormati guru dan orang tua. Berikutnya, tiba pada kesimpulan. Moksa adalah puncak perjalanan spiritual manusia. Kehidupan kelahiran yang berulang-ulang ini merupakan siklus spiritual kita. Kelahiran adalah siklus ini. Kemudian dicapai melalui praktik catur marga yoga. Artinya dilakukan secara seimbang, bukan satu saja. Nah, itu bisa dilakukan hanya bagi orang yang tingkat spiritualnya sudah tinggi. Ya, tingkat jernananya tinggi. Boleh. Dapat diwujudkan sejak sekarang melalui tindakan nyata dan kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, refleksi materi. Ayo kita renungi bersama. Jalan menuju moksa bukanlah cara melarikan diri dari dunia, melainkan bebaskan diri dari keterikatan pada dunia. Nah, sekarang tiba saatnya kita pada tahapan tes formatif untuk menguji bagaimana pemahaman kalian setelah kalian sudah menerima materi, kemudian sudah berdiskusi. Ada pertanyaan singkat, silahkan manfaatkan HP-nya. Jika bisa langsung barcode di sana, jika tidak Bapak kirim ke grup. Yang sudah silahkan isi identitasnya. Kita akan cek bersama. Hanya ada 5 pertanyaan. Nah, ini dia. Dari nilai-nilainya, di sini ada Warada, Desa Putu Panji, 60, berarti ada yang salah. Nah, ini yang dapat 100 luar biasa. Ya, ada Jesta, Marsania, India. Bagaimana yang lain? Aman? Aman. Ya, ini ada data yang hilang ternyata, ya. Tidak apa-apa, yang penting kalian sudah antusias. Cuma yang dapat nilai yang masih kurang, tidak apa-apa, berarti perlu pemahaman kembali. Lebih banyak baca buku-bukunya, pusat dari buku paket ataupun di internet. Nah, sekarang kita mulai merefleksi diri. Ini khusus untuk kalian. Ketika kalian sudah diberikan penjelasan, ini belum kelihatan ya. Nggak tahu ini harus dirubah terus. Ya, apa yang telah saya pelajari hari ini? Silakan, yuk pikirkan sekarang. Ya, moksa. Bagaimana yang bagian mana yang paling menantang sebenarnya dari materi ini? Cara penerapan. Ya, cara penerapan. Yuk kembali kepada diri sendiri. Kalau kita tahu bahwa ini salah, jangan dilakukan. Ya, aksi nyatanya kehidupan sehari-hari, bakti, sembahyang itu adalah aksi nyata. Berikutnya, bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam memahami materi? Perbanyak baca, mencari referensi, gitu ya. Sering konsultasi, itu akan lebih bagus. Apa yang perlu diperbaiki agar pembelajaran berikutnya lebih baik? Kira-kira apa yang perlu kalian perbaiki hari ini, termasuk dari Bapak misalnya? Silahkan, gitu. Mungkin ada hal yang kurang. Gak apa-apa, kita di sini kan saling membenahi, ya. Perbanyak ice breaking. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Berarti ini menjadi pembelajaran kita ke depan, terutama untuk Bapak sendiri, agar kalian terhibur, apalagi suasananya sudah mulai adem nih makin sore gitu. Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Iya. Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Baik, terima kasih anak-anak. Jika hari ini tidak ada pertanyaan, mengingat waktu juga sudah habis. Untuk itu, sebelum kita akhiri, Bapak tidak lupa menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengucapkan terima kasih atas kerjasama hari ini, sudah ikut berpartisipasi aktif dalam kerja kelompok, kemudian presentasi, dan akhirnya pembelajaran kita hari ini dapat diselesaikan. Mari kita akhiri dengan mengaturkan Parama Santi.
Awit. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Selamat sore. Ya. Ya.